Hai, selamat hari Minggu. Saya senang sekali bisa menyambut Anda beribadah bersama-sama pada hari ini. Sama seperti Anda, saya pun ingin menjabat tangan Anda, bertemu muka dengan muka untuk beribadah bersama. Tetapi sampai waktu itu tiba, marilah kita menjaga protokol kesehatan dan tetap setia bersandar kepada Tuhan kita. Maukah Anda bertumbuh lebih dekat dengan Tuhan di tahun ini? Mari bersama-sama kita melakukannya dengan membaca Alkitab dari hari ke hari. Gerakan membaca Alkitab setahun yang dilakukan gereja telah tersedia dan saya mengajak kita untuk sama-sama membaca Alkitab. Persembahan untuk gereja bisa diberikan pada nomor-nomor ini. Kelas katekisasi dan kelas bimbingan pranikah akan mulai dibuka pada bulan Februari. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi tata usaha di gereja. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita, dan biarlah telinga kita terbuka untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita, dan mulut kita terbuka untuk memuji, memuliakan Tuhan kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat sekalian, saya undang kita semua dapat mempersiapkan hati kita sebelum kita memasuki dalam ibadah kita. Mari bersama-sama kita berdiam di hadapan Tuhan mengambil saat teduh. Kami rindu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Merasakan kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu
ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintu bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku. Yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada pada hari ini itu hanya semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak dapat menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Khususnya di masa pandemi seperti ini Tuhan, di tengah kebingungan dan kepanikan kami ya Tuhan, kami hanya mau bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa segenap pujian kami, membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bertatalah di atas segenap pujian penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang telah menyediakan segala sesuatu buat kita, yang telah menyertai hidup kita. Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku
tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari bersorak, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, kata selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersorak bagi namamu ya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, Allah yang kami percaya, Allah yang kami imani. Mari umat Tuhan bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai di telinganya. Biarlah ayat dan pujian ini akan memberikan kita kekuatan di tengah badai yang sedang menerpa kita, di tengah kegelisahan dan kepanikan yang menerpa kita. Kita sadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa setia mendengarkan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah pertahananku. Kaulah kehidupanku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami berseru. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami, gunung batu pertahanan kami, dan perlindungan kami ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berserah. Satupun dari hidup kami yang luput dari-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
percaya Tuhan, hanya beserta dengan Tuhan ada keselamatan dan kedamaian dalam hidup kami. Maka itu dengan sepenuh iman kami katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah. Semua hanya anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami. Tuhan, menyiapkan diri kami bagi firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan meneguhkan kami. Firman-Mu boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh digerakkan oleh firman-Mu, dilandaskan oleh firman-Mu, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang hina dan lemah ini juga ya Bapa. Mohon Kau layakkan, Kau sucikan. Mohon Tuhan pakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah kita pada minggu ini yaitu Allah mendengar, Allah mengingat. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-23
sampai Keluaran pasal kedua ayat yang ke-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara, ketika kita berada dalam sebuah pergumulan yang panjang, di mana pergumulan ini atau masalah tersebut telah kita gumulkan, doakan bertahun-tahun. Mungkin kita telah doakan 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin bisa lebih dari 30 tahun. Kita terus berdoa berseru kepada Tuhan, tetapi sampai hari ini kita melihat pergumulan kita tentang hal tersebut belum selesai. Masalah kita tentang hal tersebut belum ada jawabannya atau belum ada jalan keluarnya. Saya yakin kita akan bertanya-tanya dalam hati kita. Kita akan mempertanyakan kasih Tuhan. Kita akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sungguhkah Tuhan mendengarkan seruan saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan permohonan saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya atau tidak? Mengapa selama ini 30 tahun, 20 tahun saya bergumul dan Tuhan membiarkan? Apalagi ketika kita melihat atau mendengar ada seorang teman kita, dia bergumul dengan satu masalah, namun di dalam pergumulannya itu, teman kita ini tidak lama. Dia bergumul mungkin hanya setahun, 2 tahun, dan pergumulannya atas masalah tersebut telah selesai. Ada jawaban untuk masalahnya, untuk pergumulannya. Mungkin kita akan makin bertanya-tanya, apakah Tuhan pilih kasih? Apakah salah saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa saya dan hanya mendengarkan doa teman saya itu? Kita bertanya dan bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan memperhatikan dan peduli kepada saya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan belajar bersama saat ini dari kisah bangsa Israel. Dari bacaan kita tadi, kita mengetahui bangsa Israel yang berseru-seru kepada Tuhan karena mereka berada dalam perbudakan. Dan dikatakan Allah mendengarkan seruan mereka dan Allah memperhatikan dan mengingat janjinya. Saat ini kita akan belajar bersama, merenungkan bersama. Apakah ini maksud dengan Allah mendengar? Dan apakah ini maksud dengan Allah mengingat? Allah mendengar seruan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa orang Israel berada di Mesir selama 400 tahun. Dan ketika Raja Mesir yang mengenal Yusuf dan leluhur Israel telah meninggal, maka tampillah raja-raja Mesir yang baru yang tidak mengenal tidak mengenal Yusuf. Dan raja-raja Mesir yang baru tersebut menindas umat Israel. Bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh sangat menderita. Bangsa Israel sungguh-sungguh begitu mengalami kesulitan, kesusahan di dalam perbudakan di Mesir tersebut. Dan mereka sungguh-sungguh hanya berharap pertolongan dari Allah yang mereka sembah. Dari Allah nenek moyang mereka. Dari Allah yang mereka tahu melalui Abraham, Ishak, Yakub. Mereka berseru-seru. Sampai teriakan mereka sampai kepada Allah. Itu menggambarkan atau menyatakan sungguh penderitaan mereka yang begitu luar biasa. Dan hanya berharap bergantung satu-satunya pertolongan mereka hanya dari Allah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian ketika dikatakan mereka berteriak sampai kepada Allah. Kemudian Allah mendengar umat Israel mengerang. Lalu Allah mengingat perjanjian mereka dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang menjadi pertanyaan, tentu kita bertanya, apakah kalau demikian, sebelum orang Israel berseru dan teriak sampai ke hadapan Allah, berarti Allah tidak mendengarkan seruan mereka?
Apakah orang Israel harus berteriak sampai ke hadapan Allah? Baru Allah mendengarkan. Baru Allah mengingat janjinya kepada Israel. Kata mendengarkan yang dipakai oleh penulis Alkitab di sini, maupun kata mengingat, kata melihat, merupakan satu bentuk gaya bahasa penulisan, gaya bahasa yang biasanya dipakai dimanapun. Ketika hujan lebat turun, seperti beberapa hari ini, hujan lebat, kita berkata, langit sedang menangis. Ketika petir menyambar-nyambar, mungkin kita berkata, oh alam sedang marah. Demikian pun di dalam Alkitab, kita tahu seringkali dikatakan, Allah berjalan, Allah melihat, Allah mendengar. Semua itu adalah istilah atau gaya bahasa yang dipakai oleh penulis Alkitab agar kita boleh mengenal Allah, menggambarkan karya Allah, pekerjaan Allah. Karena Allah adalah Allah yang tak terbatas, adalah Allah yang begitu melampaui akal budi kita. Maka membutuhkan satu penggambaran yang boleh kita membantu kita untuk mengenal Allah. Allah adalah roh, sehingga Allah tidak punya wujud fisik. Kata-kata yang menggambarkan Allah ini membantu kita mengenal Allah. Allah mendengar seruan Israel ini menggambarkan atau boleh dikatakan berarti Allah yang peduli dan Allah mengetahui penderitaan Israel. Allah selalu peduli dengan umatnya. Allah selalu mengasihi umatnya. Dan dia selalu memperhatikan umatnya. Allah tidak pernah tidak memperhatikan. Ketika dikatakan Allah mendengarkan seruan Israel, berarti Allah peduli. Allah mengingat. Allah memperhatikan dan Allah mengetahui kebutuhan penderitaan Israel. Dan akan tiba waktunya Tuhan menolong mereka. Itulah yang dimaksud dengan Allah mendengar seruan. Allah tidak perlu mendengar seperti kita manusia, baru Allah mengetahui keadaan kita, baru Tuhan tahu penderitaan kita. Tidak. Tuhan Maha tahu. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Allah tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan sebelum saya dan saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan, memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu, termasuk murid-muridnya, tentang doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan doa tidak perlu bertele-tele, karena Tuhan tahu, karena Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Allah Maha tahu. Bahkan dalam Mazmur 139 ayat yang keempat, dalam Mazmur ini Daud berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu semuanya tentang kita. Bahkan hal-hal yang paling detail dia tahu. Keadaan kita, kesusahan kita, Allah tahu. Dan Allah peduli, ada perhatikan. Allah tidak pernah tidak perhatikan. Kita tahu bukan, seringkali kita pernah, atau seringkali kita mendengar orang berkata, oh saya bersyukur. Ketika ada masalah A ini datang, saya memang kecewa, marah. Tapi saya bersyukur ternyata ada masalah lain yang lebih besar. Jikalau saya tidak mengalami masalah ini, maka saya akan tertimpa masalah tersebut. Oh, saya bersyukur Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Seringkali kita mendengarkan hal demikian, bukan? Atau bahkan juga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Banyak hal yang kita tidak tahu. Saya dan saudara hanya bisa melihat yang di permukaan. Apa yang kita alami saat ini. Apa yang kita rasakan saat ini. Tetapi Allah tahu lebih dalam lagi apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang akan terjadi ke depannya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tahu satu kebutuhan yang terbesar dari diri kita, yaitu kita membutuhkan dibebaskan dari kuasa dosa. Dan Allah tahu itu adalah pergumulan yang paling besar dari kita sebagai manusia berdosa. Dan Allah begitu mengasihi kita. Allah telah melakukannya dengan memberikan dirinya, mengutus anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia,
menjadi juru selamat, menebus dosa-dosa kita, menjadi pembebasan kita dari kuasa dosa. Pembebasan bagi setiap yang percaya kepadanya. Kita dibebaskan dari kuasa dosa. Itulah kebutuhan yang terbesar kita manusia. Dan Allah sudah memberikan dirinya karena dia begitu peduli, dia begitu mengasihi, mencintai kita. Ketika Allah mengutus anaknya, memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai penebusan dosa manusia, itulah cinta kasih Allah yang terbesar. Masa Allah tidak mengasihi umat-umat perjanjiannya? Anaknya saja dia berikan. Dia rela datang ke dalam dunia. Masakan saya dan saudara yang sudah ditebusnya dan diangkatnya menjadi umat perjanjian melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita. Allah peduli. Ketika kita berseru berdoa kepada Tuhan, bergumul sudah sekian lama Bapak Ibu, ingatlah, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Tuhan selalu peduli dan Tuhan selalu mengasihi kita. Karena yang terbesar, kebutuhan utama kita, yaitu pembebasan dari dosa, telah Tuhan lakukan. Oleh karena itu Tuhan pasti mengasihi, Tuhan pasti peduli melihat keadaan kita. Tinggal menunggu waktunya tiba, Tuhan bertindak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, Allah mengingat janjinya. Allah mengingat janjinya ini bukan berarti Allah pernah atau Tuhan seringkali melupakan janjinya. Dikatakan Allah mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Perkataan ini maksudnya atau menggambarkan bahwa telah tiba waktunya Allah bertindak untuk membebaskan umatnya. Telah tiba waktunya Tuhan menolong umat Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan di Mesir. Maka dikatakan Allah mengingat janjinya. Ketika tiba waktunya Tuhan menolong umatnya, ketika tiba waktunya Tuhan bertindak membebaskan umatnya, itu berarti bahwa telah genap maksud dan rencana Allah. Jadi ketika tibalah waktunya Tuhan mengangkat pergumulan saya dan saudara, memberikan jawaban atas masalah kita yang panjang, itu berarti maksud Tuhan, rencana Tuhan telah tergenapi. Ketika Allah mengizinkan orang Israel di Mesir mengalami pergumulan, perbudakan, Allah punya maksud dan rencana atas umat Israel. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai 8, firman Tuhan kepada Yehezkiel mengatakan bahwa nenek moyang Israel telah menyembah berhala pada waktu mereka di Mesir. Rupanya orang-orang Israel waktu di Mesir mereka juga jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menyeleweng terhadap Allah. Mereka tidak setia kepada Allah. Mereka mengandalkan dewa-dewa Mesir juga. Oleh karena itu dikatakan Allah membiarkan mereka di dalam perbudakan. Allah biarkan sampai akhirnya orang-orang Israel sendiri tidak bisa mengharapkan siapa lagi untuk menolong mereka. Ketika mereka makin tertindas, ketika mereka makin menderita, akhirnya mereka berpaling kepada Allah. Mereka hanya berpaling kepada Allah leluhur mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan mereka hanya berharap Allah menolong mereka. Ketika di dalam penderitaan, seringkali manusia berpaling kepada Tuhan. Dan Allah sering memakai penderitaan untuk membawa orang-orang yang Dia kasihi kembali kepada Dia. Kita adalah manusia yang selalu dikasihi Allah, tapi seringkali kita tidak setia kepada Allah. Tapi Tuhan setia kepada kita. Dan Dia ingin kembali, Dia ingin saya dan saudara kembali kepadanya. Ketika mereka berseru-seru dengan hanya berharap kepada pertolongan Allah saja, pada saat itulah permohonan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Ketika mereka berada dalam titik kritis, mereka hanya melihat, memandang kepada Allah dan berharap, Tuhan, Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Allah Yakub, tolonglah kami.
Ketika Tuhan bertindak, Allah bertindak, berarti genaplah maksud dan rencana Allah. Dan ketika tiba waktunya Allah menolong kita, saudara-saudara, maka Allah akan menolong kita dengan caranya sendiri. Dan Allah akan menyertai umatnya. Ketika Tuhan menolong saya dan saudara atas pergumulan kita, maka Tuhan akan menjawab, menyelesaikan pergumulan saya dan saudara dengan cara Tuhan sendiri yang tak terpikirkan oleh kita. Dan Tuhan akan menyertai kita melewati, menjalani masa-masa tersebut dan melewati pergumulan kita. Ketika Tuhan memilih Musa dan mengutus Musa pergi ke Mesir untuk membebaskan umat Israel, siapa yang mau percaya kepada Musa? Makanya ketika Tuhan mengutus dia, begitu banyak pertanyaan dia, begitu berusaha dia menghindar dari panggilan Tuhan. Dia pernah ditolak oleh bangsanya sendiri ketika Musa berusaha membela bangsanya, tapi justru ditolak dan dia dimusuhi oleh bangsanya. Dia juga akhirnya sempat dimusuhi oleh Firaun. Dan membuat dia menyingkir ke padang gurun. Selama 40 tahun dia hidup menjadi gembala domba. Saudara-saudara, Tuhan memilih orang yang gagal, orang yang lemah seperti Musa. Kalau saya dan saudara ingin mempekerjakan seseorang dalam sebuah proyek yang besar, tentu kita akan memilih orang yang punya kapabilitas, orang yang berkompeten, punya kemampuan, yang sudah teruji dan ketahui, bukan? Tapi Allah tidak. Allah memilih Musa. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, sekalipun dia orang yang lemah, tidak ada apa-apanya, di situ Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Ketika dia menyertai Musa dan bangsa Israel, Tuhan Allah ingin memperlihatkan kepada orang Israel siapa Allah mereka, siapa Allah yang berkuasa. Tiba waktunya Allah bertindak, Allah akan menyertai umatnya, akan menyertai orang yang diutusnya untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Ketika Tuhan mengutus Musa, Tuhan berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan berjanji dia akan menyertai Musa. Tuhan berjanji kuasanya akan menyertai. Kuasanya akan dinyatakan dalam pelayanan Musa. Allah memberitahukan apa yang harus Musa katakan. Dan Allah sendiri juga tahu akan ada tantangan yang besar dari Firaun. Firaun tidak akan melepaskan dia, tetapi Allah akan bekerja. Kuasa Allah akan menekan Firaun sehingga Firaun akan membebaskan umat Israel. Tuhan memiliki cara sendiri untuk menyatakan kuasanya dan kehadirannya tengah-tengah kehidupan umatnya. Tuhan memiliki cara sendiri untuk menyatakan kehadirannya dalam pergumulan saya dan saudara. Agar saya dan saudara sungguh boleh takluk di hadapan Tuhan. Hanya hormat menyembah Allah. Saya teringat dengan kesaksian seorang teman, seorang rekan hamba Tuhan. Rekan hamba Tuhan ini tidak berada di GKKA ya. Rekan ini berkata 30 tahun dia berdoa untuk mamanya agar mamanya boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mamanya begitu keras dan bahkan tahun lalu mamanya datang tinggal dengan dia. Mamanya punya begitu pertanyaan, banyak pertanyaan tentang Allah. Mamanya mempertanyakan tentang kasih Allah. Mamanya mempertanyakan tentang kebaikan Allah. Bahkan karena di tengah-tengah situasi yang cukup sulit, Tuhan kok membiarkan ini pandemi COVID melanda dunia. Bahkan sang mama juga akhirnya terpapar COVID-19. Bukan cuma mamanya, dia juga. Oh, di tengah-tengah situasi seseorang yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sebagai sang anak tentu dia begitu bergumul, oh Tuhan, kenapa di saat-saat ini Kau mengizinkan mama saya juga harus terpapar?
Tapi siapa sangka, justru di saat itulah Tuhan bekerja. Justru di saat itulah kuasa Allah dinyatakan. Oh, Allah menjamah mamanya. Allah mengubahkan hati mamanya. Allah memenangkan mamanya. Dan mamanya membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang menyangka? Dia juga pasti tidak menyangka. Sungguh itulah cara bekerja Tuhan. Segala situasi Tuhan pakai. Segala keadaan Allah bisa memakai untuk membawa kita keluar dari pergumulan kita. Untuk menjawab pergumulan kita. Cara yang tak pernah kita pikirkan. Bukankah sekali lagi Dia telah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Dia tidak mempedulikan anaknya. Dia memberikan untuk saya dan saudara. Berarti Dia begitu mengasihi kita. Jika demikian, di dalam pergumulan yang panjang ini, bagaimanakah sikap kita seharusnya? Apa yang harus saya lakukan dalam menanti Tuhan menolong saya? Yang pertama, Bapak Ibu, teruslah berdoa, teruslah berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berseru, mengandalkan, bergumul di hadapan Tuhan. Berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dalam pergumulan kita, marilah kita minta Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu? Dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa, bukankah Tuhan Yesus seringkali mengajarkan, ada perkataan, jadilah kehendakmu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ada perkataan, Bapa kami yang di sorga, jadilah kehendakmu di bumi dan di sorga, bukan? Ketika dalam pergumulan Tuhan Yesus, di Getsemani, Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak saya. Marilah kita berdoa, berseru selalu di hadapan Tuhan, di dalam pergumulan kita. Tapi kita berseru seturut kehendak Tuhan. Biarlah kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Tetap percaya dan bersandar pada kehendak-Nya. Yang kedua, mintalah Tuhan beri hikmat untuk kita mengerti rencana Tuhan. Mintalah Tuhan beri hikmat untuk kita mengerti dan memahami kehendak-Nya juga. Apa rencanamu? Apa maksudmu Tuhan? Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita perlu tahu dalam pergumulan yang panjang itu. Supaya kita boleh berjalan dalam rencananya. Kita beroleh kekuatan ketika kita tahu, oh ada maksud Tuhan. Nah, setiap kali pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan, biar pergumulan bagaimana panjang dan lamanya, ada pasti rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Yang ketiga, mintalah Tuhan selalu sertai dan teguhkan kita berjalan dalam rencananya dan hidup taat menurut kehendak Tuhan. Mintalah Dia menolong kita. Sehingga kita boleh menjalani pergumulan kita yang panjang. Allah tahu tantangan-tantangan kita dalam dunia ini. Tuhan tahu apa yang harus akan kita alami. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan tetap menyertai saya dan saudara sampai kedatangan yang kedua kali. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tahu tantangan iman yang akan kita hadapi ke depannya. Tetaplah berseru, percayalah Allah peduli kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Bapak, kami akui seringkali dalam pergumulan kami yang panjang, kami mungkin bimbang. Apakah Tuhan mendengarkan doa kami? Apakah Tuhan mengasihi kami? Tapi biarlah melalui renungan dan pelajaran firman Tuhan saat ini, kami boleh kembali diteguhkan, diingatkan bahwa Tuhan selalu peduli dengan kami. Tuhan senantiasa mengasihi kami, memperhatikan kami. Terlebih Tuhan sudah menebus kami dalam Kristus dan mengangkat kami menjadi anak-anak perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau pasti peduli dan akan menyertai kami menjalani pergumulan kami. Tuhan, mampukan kami di dalam pergumulan yang kami jalani. Kami diteguhkan bahwa Allah tetap mendengar kami, Allah memperhatikan kami. Kami menjalani pergumulan kami
di dalam kehendak Tuhan dan di dalam rencana Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Dan biarlah di dalam setiap pergumulan kami yang panjang, atau pergumulan yang kami jalani, kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kelemahan kami, dalam pergumulan kami ya Tuhan. Inilah kami. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita meninggikan Tuhan kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang telah mengaruniakan keselamatan buat kita. Allah yang senantiasa menyertai kita. Bapa-Ku datang dan menyembah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudaraku yang terkasih, saya rindu mengajak saudara sekalian untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjangkit COVID-19. Mereka yang mungkin menjalani karantina di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang mungkin sendirian, mereka yang mungkin ketakutan. Kiranya Tuhan berikan penghiburan. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Mungkin usaha mereka semakin lesu. Mungkin mereka kesulitan beradaptasi dengan sekolah di rumah. Mungkin para orang tua mulai kewalahan dengan menangani anak-anak di rumah. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam segenap pergumulan hidup mereka, mereka senantiasa mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Mereka tidak ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan, menyatakan mohon pertolongan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita buka suara, kita mau berdoa buat mereka. Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, pada saat kami berdoa Tuhan,
menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terjangkit COVID-19 ya Tuhan. Mereka yang terbaring sakit di rumah sakit maupun yang sedang menjalani karantina di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi tabib yang ajaib buat mereka Tuhan. Pakai obat-obatan, pakai staf medis yang akan menangani mereka dengan baik Tuhan. Sehingga mereka dapat sembuh, mereka dapat pulih. Mungkin saat ini mereka takut Tuhan. Mungkin saat ini mereka khawatir. Mungkin saat ini mereka kesepian dan kesendirian Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mendengarkan doa-doa mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kelegaan buat mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberikan penghiburan buat mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Pada saat kami berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang terdampak COVID-19 Tuhan. Mungkin usaha mereka semakin lesu, perekonomian semakin lesu Tuhan, pendapatan berkurang. Mungkin saat ini mereka kesulitan beradaptasi untuk sekolah di rumah Tuhan. Mungkin mereka saat ini juga kewalahan dengan anak-anak mereka yang saat ini berkeliaran di rumah Tuhan, belajar di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segenap pergumulan mereka ini Tuhan. Mereka tidak sendiri. Kami yakini Tuhan dan kami sadari Tuhan bahwa kami tidak sendiri karena kami punya Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa beriman. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berseru hanya kepada Tuhan, sumber pertolongan kami. Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah yang mendengarkan doa-doa kami. Allah yang beserta dengan kita. Oh Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Terima kasih oh Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan ku bertahan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan yang telah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Dan saat ini kita telah tiba di akhir ibadah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan dalam hidup saudara. Kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati. Kami senang sekali Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.